pencatatan enrichment. Kali ini kami akan membawakan materi pembelajaran khususnya untuk kelas 10 semester ganjil dengan tema analisis sistem produksi produk teknologi transportasi dan logistik. Yang melatar belakangi hal ini adalah tahun 2015 total pasar transportasi dan logistik di Indonesia mencapai 5% dari total produk domestik bruto. Hal ini ditangkap sebagai suatu peluang usaha yang menggiurkan bagi sejumlah pengusaha startup. Perusahaan berbasis online mencoba untuk menggunakan kekuatan internet, mengingat Indonesia menjadi negara ke-6 dengan pengguna internet terbanyak, yakni lebih dari sekitar 97 juta orang, yang menyebabkan peningkatan keuntungan secara signifikan pada bisnis jasa pengiriman barang dengan transaksi digital seperti Cargoku.com, Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Biaya logistik di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Angkanya itu bisa sekitar 25-30% dari produk domestik. Ini dipandang sebagai peluang bisnis yang baik. Salah satu contohnya adalah Delivery, sebuah perusahaan bisnis logistik berbasis aplikasi yang saat ini sudah beroperasi di Thailand, Filipina, dan Indonesia. Aplikasi menghubungkan antara pemilik armada angkutan barang dengan konsumen. Konsumen dapat mengirimkan barang hingga 10 rute tujuan dengan harga terjangkau dan waktu pengiriman yang cepat. Menganalisis sistem produksi produk teknologi transportasi dan logistik 10 MIPA PKWU Rekayasa. Yang kita bahas yang pertama adalah sistem teknologi transportasi dan logistik. Menurut tempat bergeraknya, sistem model alat transportasi dan logistik dibagi menjadi 3, yaitu alat transportasi darat, laut, dan udara. Berikut adalah 4 alat transportasi dan logistik yang menjadi pilihan utama wirausahawan dalam melakukan transaksi bisnis mereka. Kereta api. Kereta api adalah contoh alat transportasi dan logistik darat yang dapat diandalkan oleh manusia. Empat pilar utama yang menjadi karakteristik kereta api antara lain keamanan, ketepatan waktu, kenyamanan, dan pelayanan. Kereta api melayani pengangkutan barang berupa batu bara, semen, minyak, air, mineral, kontainer, pasir, dan lain sebagainya. Nilai lebih dari kereta api adalah tepat waktu, efisiensi, bebas pungutan liar, dan aman. Berikutnya adalah kapal laut. Alat transportasi dan logistik laut yaitu kapal laut yang memiliki kapasitas besar. Pengiriman barang dengan kapal laut cocok untuk perdagangan global karena dilengkapi dengan terminal peti kemas dan menggunakan teknologi dan peralatan terbaru sehingga lebih cepat dan efisien. Pertimbangan pemilihan moda transportasi kapal laut ini yaitu karena kinerja penanganan kontainer dari kapal ke pelabuhan dan proses bea cukai. Kekurangannya adalah waktu pengirimannya sangat lama dan risiko keamanan laut. Berikutnya adalah moda transportasi pipa. Alat transportasi dan logistik yang dapat menyatukan moda darat dan laut adalah moda transportasi pipa ini. Kelebihan dari moda transportasi pipa adalah jangkauan jarak jauh antar pulau, antar negara, melalui bawah laut.
satu jalur pipa untuk satu jenis barang. Kekurangan dari moda transportasi pipa adalah keterbatasannya pada pengiriman barang-barang komoditas yang berupa cairan, minyak mentah, gas alam, dan lain sebagainya. Sedangkan pertimbangan dalam moda transportasi pipa ini adalah dari sisi infrastrukturnya dan dari perawatannya yang cukup tinggi. Infrastruktur yang dimaksud di sini adalah jaringan pipa yang membentuk moda transportasi pipa ini yang sering terjadi kebocoran. Pertimbangan berikutnya di dalam moda transportasi pipa adalah dari perawatannya yang tinggi. Dalam hal ini, karena jangkauannya yang sangat luas, mengakibatkan biaya perawatan terhadap jaringan pipa tersebut juga pasti akan mahal. Berikutnya adalah moda pesawat terbang. Pesawat terbang adalah pilihan yang tepat dari sisi waktu pengiriman sebagai alat transportasi dan logistik. Kelebihan pesawat terbang yaitu cepat dalam mengirim barang, terutama dalam kondisi mendesak. Pengiriman dengan pesawat terbang memerlukan biaya yang banyak dan ada keterbatasan dalam bidang infrastruktur. Topik berikutnya yang akan kita bahas adalah produk transportasi dan logistik dalam kaitannya dengan proses produksi. Dalam proses produksi suatu alat transportasi dan logistik, maka diperlukan faktor sumber daya usaha yang biasa kita kenal dengan istilah 6M, yaitu man, money, material, mesin, method, dan market. Man atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan penggerak utama yang melakukan fungsi manajemen. Fungsi manajemen ialah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan, yaitu menetapkan tujuan, strategi, dan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, pengorganisasian, menetapkan tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia. Yang ketiga, pengarahan, memberikan arahan supaya semua pihak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan yang keempat, pengawasan, yaitu memastikan seluruh rencana bekerja dengan baik. Money atau uang. Uang merupakan alat penting untuk mencapai tujuan usaha karena berfungsi untuk menyediakan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk melakukan usaha dan membiayai tenaga kerja. M yang berikutnya adalah material atau yang bisa kita sebut dengan bahan. Yang dimaksud dengan materi atau bahan adalah sesuatu yang diperlukan untuk diolah oleh sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidangnya. Jadi, artinya kalau tidak ada materi atau bahan, maka sumber daya manusia atau man-nya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ada saling keterkaitan antara sumber daya usaha tersebut. Faktor berikutnya adalah mesin atau alat. Mesin atau alat berfungsi untuk pertama, memberikan kemudahan sehingga mendatangkan keuntungan. Yang kedua, menciptakan
efektivitas dan efisiensi kerja. Dan yang ketiga, menghemat tenaga dan pikiran. Faktor berikutnya adalah metode, atau biasa disebut dengan prosedur atau prinsip kerja. Metode merupakan suatu tata atau urutan kerja atau prosedur untuk melakukan pekerjaan supaya tujuan yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Faktor sumber daya berikutnya adalah market atau pasar. Memasarkan produk merupakan hal yang sangat penting, sebab apabila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya apa? Artinya proses kerja tidak berlangsung. Bicara tentang market atau pasar, berarti kita akan bicara juga tentang kualitas barang dan harga barang tersebut. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumen tersebut. Demikian materi kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di dalam materi-materi selanjutnya. Salam catatan enrichment.